Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen lanjutkan lagi untuk pembacaan tentang akhir cerita cinta kamu ya, dan ini untuk zodiak Aries. Oke, Aries, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak, energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau nggak pas, nggak sesuai, nggak resonate, ya berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu ingin counseling personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang counselor. Oke, so kita lihat energi oracle-nya ya. Untuk kamu, Aries. Aries untuk kali ini, apalagi di akhir tahun ini, bakal berdampak ke kamu karena memang Jupiter retrograde udah sekarang, dan Rahu bakal pindah ya bulan depan, akhir bulan depan. So aku melihat ada energi di mana ada cara pandang yang salah yang dipertahankan oleh kamu atau dipertahankan pasangan kamu, yang tidak baik untuk kalian berdua. Berdampak nggak baik untuk hubungan kalian berdua ya. Override your intuition sih. Seseorang di sini nggak begitu mendengarkan intuisinya seperti aku bilang, karena posisi Jupiter yang retrograde ini ya, the sacred flow of ice. Seseorang merasakan melakukan hal yang benar, tapi ternyata dia menyadari ini mungkin hal yang salah yang dia lakukan selama ini ya. Mungkin dia keliru ya untuk mempertahankan prinsip dia, cara pandang dia di sini, unstick the stuck. Jadi di sini dia ngerasa kayaknya seharusnya aku nggak melakukan ini, tapi the good kind ya, ini yang terbaik untuk saat ini. Sebenarnya bukan terbaik untuk hubungan kalian, aku ngeliat kalau hubungan bisa berat ya, tapi terbaik untuk dia karena dia berada di posisi self doubt atau ada inner doubt ya, ada itu loh, si konflik batin di dalam diri dia. Lead your metamorphosis ya. Dan saat Rahu pindah ke Pisces nanti, dia akan merasakan seharusnya aku nggak terlalu berpikir tentang apa yang terjadi dalam hubungan ini. Seharusnya aku melihat gimana proses hubungan ini membawa aku bersama pasangan atau kamu bersama dia ke arah yang hubungannya benar-benar dewasa, berkomitmen ya. Welcome to the divine masculine. Wow, ada kartu lain bawahnya, ada change maker, make waves sih. Perubahan yang besar terjadi karena adanya suatu pergerakan sih. Jadi nggak mungkin ada hal yang membaik kalau nggak ada pergerakan, nggak ada tindakan, nggak ada perpindahan energi. Dengan besarnya gelombang pasang surut dalam hubungan kamu dengan pasangan, ini membawa kamu dengan pasangan belajar untuk melihat kehidupan nggak semuluk yang sebelumnya ya. Jadi aku melihat di sini ada energi yang belajar untuk menerima, nourish the sacred feminine ya, dan di situ ada energi divine masculine juga ini ya, tapi ini feminin keluar dari kayaknya di Pisces ya. Ya, energi yang memang sangat feminin. Kamu bersama pasangan di sini belajar untuk nggak semua perasaan dan emosi yang kamu rasakan itu benar. Ini energi yang perempuan, yang seperti energi perempuan yang toksik, tapi nggak harus perempuan ya, tapi energi ini ada di dalam hubungan kalian. Jadi kayak gini, seseorang energi yang seperti perempuan yang dramatis, yang terlalu memikirkan egonya sendiri. Jadi dia sangat egois, nggak mau melihat sisi pasangannya atau sisi maskulin dari pasangannya dia, dan membuat dia mengatur hubungan dan ngerasa apa yang dia lakukan adalah hal yang benar, walaupun bisa jadi justru malah
kesalahan ataupun malah membuat hubungan kalian berdua makin jauh. Ini energi yang terjadi ya. Jadi memang saat ini untuk belajar seseorang yang rasa dia benar, ternyata dia salah dan keliru. Jadi akhir cerita cinta kalian akan belajar untuk memahami, ternyata untuk memaafkan seseorang dan menerima seseorang kembali, gak ada yang salah kalau memang benar-benar seseorang itu memperbaiki diri ya, dan seseorang itu benar-benar menginginkan kamu dan kamu menginginkan dia. Karena setelah ada kesalahan, kekeliruan ini ya, aku melihat hubungan kalian akan sangat baik. Cuman ya ini butuh waktu dan butuh proses ya untuk kamu ya. Aries, kita lihat tarotnya. Oke. Ada Ace of Cups. Wow, karena ada permulaan yang baru untuk kalian berdua. Cinta dan kasih sayang kalian bakal mulai dari awal lagi ya. Cara untuk memperbaikinya memang dengan kalian harus belajar mengalah tenggang rasa dan juga belajar untuk memaafkan pasangan, apalagi kalau memang bukan kesalahannya besar ya, maksudnya bukan kesalahan karena orang ketiga, tapi hanya masalah salah paham, masalah keegoisan. So why not kalau menurut aku, apalagi kalau energinya nggak sampai menyakiti diri kamu, maksudnya secara fisik atau mentally, physically. Kalau dia mau memperbaikinya kembali ke kamu, apakah kamu ingin menerimanya? That's good ya, karena aku melihat memang ada intensi dia benar-benar ingin memperbaiki. Kemungkinan besar ini suami yang sempat jauh ninggalin kamu, atau bisa jadi juga istri sih yang berperilaku nggak adil sama kamu. Energi Libra keluar karena dia ngerasa egonya besar, terbakar, dan akhirnya dia sadar apa yang dia lakukan. Three of Cups salah. Apalagi ini mungkin pasangan kamu sebelum ini yang mungkin dia terlalu sering dengar kata orang lain tapi nggak dengerin kata kamu, dan akhirnya dia sadar seharusnya dia dengerin kata kamu, bukan teman-temannya dia atau kata-kata siapapun ya. Dan membuat dia menyadari yang jalani hubungan ini kamu bersama pasangan ya, bukan dia dengan orang lain. Energi Jewelry ya, energi dimana dia ngerasa kamu sangat berharga sih. Dia bakal ngerasakan ini setelah dia jauh, maksudnya dia harus menjalani suatu perjalanan ya, kayak dia gini, dia akan ngerasa jauh lebih baik, happy, bahagia kalau dia healing dengan cara dia pergi gitu. Maksudnya dia dinas keluar kota, atau dia memang liburan sendiri, enggak juga harus liburan sih, atau dia ngurus kerjaan, dia pergi menjauh dari kamu, melakukan perjalanan lah, trip gitu yang berapa ratus kilometer atau bahkan beribu kilometer. Di situ dia akan menjalani suatu proses, melihat dan memahami hubungan kalian berdua, dimana memang dia being egois, dia menjadi egois, dia nggak ngelihat apa yang kamu lihat ya, dia hanya ngelihat diri dia sendiri. So dia minta maaf. Aku ngerasa dia nggak akan benar-benar bilang maaf karena dia ngerasa bersalah kalau dia mengatakan itu, tapi dia memperbaikinya dengan tindakan. Jadi aku melihat setelah dia ngerasa jauh lebih baik, dia ngerasa aman, dia akan kembali meraih kamu dan dia ingin bicara dengan kamu, dan dia pengen saying sorry ya dengan apa yang dia lakukan ya. Jadi biarkan jika memang saat ini atau dia udah memang menjauh atau dia
ada aja cara dia untuk menjauh dari kerjaan, karir ke kamu, dari kamu. Ya kayak, oh, aku sibuk kerjaan, aku harus kesini kesana situ, aku nggak bisa komunikasi sama kamu atau gimana. Biarkan dia, ya. Dan aku melihat saat dia melakukan itu, di setiap perjalanan dia berpikir, ya, dia melihat, dia mengerti kenapa kamu kayak gini, kenapa masalah ini ada. Dia mengerti betapa nggak seimbangnya kamu, betapa beratnya hidup kamu atau finansial kamu. Dia ngerasakan kayak gitu. Ya, Aries, betapa kamu berat ngejalanin hidup kamu, ya. Dan dia ngerasa bersalah. Sebelumnya dia ngerasa bersalah. Cuman ngerasa bersalah dia buat dia sedih. Sekarang dia ngerasa bersalah, tapi membuat dia berjanji dengan diri dia sendiri dia akan perbaiki. So, aku melihat ini seseorang yang akan memenuhi janji dia, ya, karena memang Rahu adalah karma di kehidupan kita sekarang yang akan pindah ke 12 house-nya kamu, Aries. Ini membuat dia akan memperbaiki. Jadi kalau dia melakukan hal baik, nggak baik ke kamu, ya karma instannya terjadi di kehidupan ini juga, membuat dia sadar kalau dia kehilangan kamu, dan akhirnya dia akan memperbaiki semuanya dengan stay dan menuju kamu lagi. Dia akan pulang, aku merasakan itu. Dia akan pulang untuk, ya, menemani kamu dan gak akan ninggalin kamu lagi. See, new past. Hubungan kalian akan sangat-sangat baik, dan di masa ini dia akan benar-benar transformasi dan pemikiran dia berubah, jauh berubah dari sebelumnya. Ya, kamu akan melihat perubahan yang sangat baik, ya, Aries. So, ya, heartbreak, pain, separation, deception, shocking attack, sakitan yang terasa sekarang, ya, bukan karena dia berniat nyakitin kamu ataupun sebaliknya, ya. Dan breakup atau separation, silent treatment atau diamnya dia atau pengabaiannya dia terhadap kamu saat ini, bukan karena dia ingin benar-benar meninggalkan kamu, no. Ya, sih, dia hanya nggak ingin memperburuk keadaan antara kamu dengan dia, ya. Namun sih, ya, dia tetap menyukai kamu, menyayangi kamu, mencintai kamu. See, reminiscing, keep share, perception, learn from the past, makes memories. Dia nggak pernah lupa sama kamu, ya. Dia hanya tidak menunjukkan perasaan dia aja, tapi bukan berarti dia nggak sayang lagi, dia nggak cinta, no, ya, sama sekali enggak. Yang dia lakukan hanya, gimana ya aku jelasinnya, ya, ini cara dia. Memang terlihatnya seperti lari, terlihatnya seperti mundur, tapi dengan cara untuk memang dia berpikir. Memang ada kemarahan dalam diri dia, ya. Marahnya dia bukan dengan dia berkata buruk ke kamu, tapi dengan larinya dia, ya, dengan mengabaikannya dia kamu. Tapi bukan berarti dia mengabaikanmu, dia nggak mengabaikan kamu, karena dia tahu kamu akan baik-baik aja. Tapi yang terjadi adalah dia ingin mengabaikan kesakitan ini. Mas, dan self-indulging, sih. Dia fokus dengan diri dia, kesehatan dia, ya, healingnya dia, sih, healing heart. Jadi bagi kamu yang dalam proses seperti ini, yang ketidakjelasan dalam hubungan ini, nggak perlu takut, ya. Dia hanya dalam proses penyembuhan diri, dan akhir cerita cinta kalian, ya, dia akan memperbaiki semuanya. Kamu nggak perlu takut. Aku ngerasakan kuat banget dia perbaiki, karena Jupiter bakal direct lagi, ya, kayaknya di November atau aku nggak tahu, di Desember, ya. Yang pastinya direct lagi, dan Rahu juga pindah di akhir Oktober. So, dia akan menyadari apa yang harus dia lakukan. Okay, so that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Itu terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan.
ya. Oke. Please